Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karen Fernando dari kelas 11.2. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Hizbullah. Terbentuknya Hizbullah dilatar belakangi oleh kondisi peperangan yang terjadi di Asia Timur. Pada saat itu, Jepang sedang mengalami kondisi yang tidak baik karena Jepang juga sedang mengalami kesulitan karena banyak kekalahan yang dialami saat perang. Hal tersebut juga yang membuat Jepang berpikir, kayaknya kita nggak bisa deh dalam perang kita kalah terus. Kemudian Jepang berencana untuk membuat pasukan tambahan atau membuat pasukan cadangan. Terus Jepang berhasil membuat pasukan cadangan tersebut sebanyak 40.000 orang, termasuk orang Islam di dalamnya. Rencana di Jepang tersebut kemudian terdengar oleh masyarakat dan disambut baik oleh para Masyuni. Masyuni itu apa sih? Masyuni itu kayak Majelis Syuro Muslimin Indonesia, atau pada saat tersebut, pada zaman tersebut itu kayak partai politik lah pada zaman tersebut. Kemudian Masyumi menyarankan untuk kayaknya lebih baik pasukan cadangan itu terbentuk dari para sukarelawan pemuda Islam, lebih khususnya Islam ya, karena Masyumi juga partai politik Islam. Kemudian juga terlepas dari hal tersebut, Jepang menyetujui hal itu karena Jepang juga banyak mengalami kekalahan, tentaranya pada gugur. Nah kemudian juga dia butuh tentara, jadi mau tidak mau juga dia butuh tentara dari pemuda-pemuda itu. Kemudian pada tanggal 5 Desember 1944 secara resmi terbentuknya organisasi pemuda tentara Islam atau yang bisa kita sebut sekarang sebagai Hizbullah. Adapun para anggota-anggota yang dipilih sebagai pengurus atau para petinggi dari organisasi Hizbullah ini antara lain Ketua Pengurus Pusat yang diduduki jabatannya oleh Kiai Haji Zainul Arifin dengan wakilnya Muhammad Roh. Jadi mereka lah yang memimpin Hizbullah di Indonesia. Para anggota Hizbullah sudah menyadari bahwa tanah Jawa adalah pusat dari pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu mereka harus mempertahankan dengan sekuat tenaga. Jika Jawa diserang oleh musuh atau penjajah, Hizbullah akan mempertahankannya dengan rasa nasionalisme yang sangat tinggi dengan cara mengusir para penjajah tersebut. Bukan berarti Hizbullah ingin Jepang menang dalam peperangan tersebut, bukan. Karena tujuan awal para pemuda Islam masuk Hizbullah itu untuk mendapatkan ilmu dari tentara Jepang. Untuk apa mendapatkan ilmu dari tentara Jepang? Karena para pemuda Indonesia ini ingin mengetahui lah gimana cara membuat taktik, gimana menggunakan senjata, gimana cara berperang. Makanya dia mengikuti seleksi dari Jepang tersebut untuk masuk ke dalam Hizbullah. Makanya itu, jadi tujuan terbentuknya dari Jepang itu untuk menang, tapi para pemuda Indonesia itu masuk Hizbullah itu untuk mendapatkan ilmu yang akan digunakan ketika misalnya nanti perang akan melawan Jepang. Jadi mereka udah ada ilmu dasarnya lah dalam peperangan, seperti itu. Keberadaan Hizbullah menjadi bukti bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari organisasi keagamaan. Meskipun pada awalnya Hizbullah ini terbentuk atas persetujuan Jepang, namun pada akhirnya Hizbullah juga berkontribusi dalam terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Hizbullah juga menjadi bukti bahwa persatuan antara semangat nasionalisme dan nilai keagamaan dapat menjadikan kekuatan yang besar dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu mungkin kesimpulan yang saya bacakan ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Karen Fernando mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.